Selamat sore, perkenalkan nama saya Francisca Trimartasari Ganggus dari jurusan Administrasi Bisnis kelas 1C akan mereview sebuah buku yang berjudul Auguste Comte dengan penulis Mike Genn. Auguste Comte secara luas diakui sebagai pendiri ilmu sosiologi dan agama kemanusiaan. Kontribusi Comte pada sejarah dan filsafat ilmu telah mempengaruhi metodologi positif. Dia menciptakan istilah sosiologi dan memberikannya konten pertama yang terkenal karena telah memperkenalkan sosiologi gender dan emosi ke dalam sosiologi. Namun, yang kurang diketahui adalah bahwa Comte berkontribusi pada etika dan memang menciptakan kata altruisme. Buku ini merupakan penilaian besar yang pertama mengenai teori sosiologi Comte yang ditulis oleh Mike Genn. Mike Genn mengacu pada beasiswa baru-baru ini dan menyajikan bacaan baru tentang sosok yang luar biasa ini. Dalam karya penting ini, Genn memberikan visi sosiologi Comte dan menunjukkan bahwa menurutnya sosiologi dapat dan harus bersifat reflektif, ensiklopedis, dan utopis. Ia mempertimbangkan topik-topik seperti fetisme, politisme, nasib, cinta, dan hubungan antara sosiologi, sains, teologi, dan budaya. Catatan menarik tentang kelahiran sosiologi ini adalah teks pengantar yang belum pernah ada sebelumnya di Comte. Ketertarikan Genn melakukan penelitian tentang teori Comte dimulai setelah Genn menulis sebuah buku tentang metode sosiologi Durkheim pada tahun 1988. Karena itu, Genn memutuskan memeriksa aspek yang lebih luas dari karya abad ke-19, khususnya tentang genre. Dalam pembuatan buku ini, Genn memulai pencarian tentang sosiologi pertama dan nasib hukum sosiologi yang diklaim Comte telah ditemukan pada tahun 1822. Karya Genn adalah bacaan penting bagi semua sosiolog dan mahasiswa disiplin ilmu tersebut. Berikut ulasan tentang buku Auguste Comte karangan Mike Genn. Bab 1 berjudul Pengantar Ide Comte. Comte berasumsi seperti Marx bahwa revolusi dalam budaya dan masyarakat modern belum mencapai tujuan akhir. Semua karyanya, bahkan esai awalnya, adalah disusun dengan maksud untuk membangun penjelasan pertama yang memadai tentang krisis modern yang panjang dan untuk menunjukkan bagaimana hal itu dapat diakhiri. Dia mendirikan sosiologi sebagai bagian dari proyek yang lebih besar ini. Dia menempatkan sosiologi sebagai dasar ilmiah untuk refleksi filosofis dan politik yang biasa memberikan doktrin kekuatan politik baru. Jalannya revolusi dalam perspektif panjang dari krisis budaya dan sosial Eropa sejak abad ke-13, perspektif ini menjadi motivasi utama yang obsesif dan menjadi perhatian dan akhir untuk mempengaruhi setiap detail pemikiran dan kehidupan Comte. Bab 2 yang berjudul Ilusi Comte. Menurut Mike Genn, Comte memiliki penyakit mental karena Comte pada periode tertentu mengalami penurunan dan ada yang mengatakan bahwa ia menderita megalomania atau manusia ikan. Mike Genn merasa bahwa teori-teori Comte ini aneh karena menurutnya hubungan antara teori dan hubungan dengan nyata dinilai terlalu konservatif. Oleh karena itu, karya-karya Comte dari dua periode karyanya kehidupan intelektual harus dibaca secara berbeda. Yang pertama, paling tepat menjadi mode membaca sedemikian rupa sehingga pembaca simptomatik dikembangkan oleh kaum strukturalis. Bab 3, Konteks dan Materi Sosiologi. Penting untuk diingat bahwa Comte tidak menciptakan kata sosiologi sampai tahun 1839. Sebelum itu, ia menyebut ilmu sosiologinya sebagai fisika sosial. Namun, Comte mengklaim bahwa ia telah menemukan konsep utama sosiologi pada tahun 1822 yang disebut hukum 3 bagian. Setiap sosiolog menyadari bahwa ketiganya adalah teologis, metafisik, dan positif. Menurut penelitian Comte tentang sebuah konteks sosial, yang pertama adalah bahwa dia sama sekali tidak berpegang pada pandangan bahwa masyarakat secara keseluruhan diresapi oleh satu cara berpikir pada satu waktu. Dia membuka masalah bagaimana cara berpikir yang berbeda, hidup berdampingan bersama-sama di satu tempat atau waktu,
dan dalam satu masyarakat. Tapi, kedua hukum tidak melawan semua penampilan, tidak mengizinkan konsepsi kemajuan sebagai gerakan budaya tunggal yang berkelanjutan. Hukumnya adalah pekerjaan Kamte dalam semua aspeknya, yang berkaitan dengan revolusi. Hidup seperti yang dilakukan dalam masa krisis pasca revolusioner yang masih beresonansi dengan gagasan bahwa revolusi baru-baru ini belum sepenuhnya diselesaikan. Ia memandang evolusi manusia pada dasarnya satu teater besar yang revolusioner. Bab 4. Keintiman ilmu sosial dan politik baru. Perbedaan antara teologis dan metode positif pada dasarnya adalah filsafat teologis menempatkan dirinya pada sumber utama fenomena. Pada dasarnya sibuk dalam mengungkapkan efisiensi penyebab, sementara filosofi positif mengesampingkan semua pencarian penyebab karena tidak dapat diakses oleh pikiran manusia. Secara eksklusif, sibuk dalam menemukan hukum, yaitu hubungan konstan dan sukesi yang ada di antara fakta-fakta. Di awal pembahasan tentang hukum dan deret utama subnegara, Kamte terus menekankan bahwa itu tidak harus dipahami sebagai sejumlah blok sejarah yang dirangkai dalam waktu yang homogen. Dia mengimbau tulisan Adam Smith untuk mencatat bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya teolog. Selalu ada beberapa fenomena sederhana yang cukup teratur untuk menganggap mereka bahkan sejak awal sebagai subjek hukum alam. Bab 5. Laporan sesaat Kamte tentang pengetahuan. Proyek Kamte untuk sosiologi ilmiah disusun sebagai bagian dari program rekonstruksi sosial, sebuah langkah menuju pemerintahan. Peran teori adalah yang terpenting, dan objek teori fundamental pertama di sosiologi adalah hukum 3 tahap. Prodi pertama karya Kamte mungkin paling baik dipahami sebagai upaya untuk mengubah doktrin Saint-Simon dengan menggambar pada model dan ide-ide sains yang mendominasi Paris pada tahun 1800 menjadi sains baru idiom sosiologi, dan untuk menunjukkan cara untuk menciptakan positif sekuler pemerintah. Menurut Kamte, matematikawan dan sainslah yang telah memikirkan tentang konsep sosiologi pertama kali. Oleh karena tesis Kamte bersandar pada gagasan bahwa semua ilmu di organisasi di sekitar teori fundamental yang mendefinisikan objek dan dominan mereka, dan didasarkan pada metode pengamatan sesuai dengan domain dibentuk dengan unik dan homogen fenomena. Kamte mengatakan bahwa sains telah berkembang secara tidak merata karena struktur ketergantungan yang terlibat dalam urutan penampilan badan-badan pengetahuan ini. Bab 6. Tapi mengapa Kamte membutuhkan sosiologi? Kamte berkomitmen pada dirinya untuk menyelesaikan suatu program kerja untuk mencegah masalah yang panjang dan mengerikan di masyarakat. Program kerja ini diidentifikasi dalam 3 karya Kamte, yaitu studi tentang kemajuan umum intelek manusia ditakdirkan untuk menjadi dasar pemerintah yang positif, seri yang akan membentuk sistem lengkap pendidikan positif, dan ketiga eksposisi umum kolektif, tindakan yang dapat dilakukan oleh manusia beradab. Dalam 3 jilid yang pertama, dia telah membahas formasi dalam urutan penampilan dan konsolidasinya dan saling ketergantungan dalam tatanan ini. Baru pada jilid keempat, dia mulai dengan sungguh-sungguh untuk membahas dasar ilmu sosial dan untuk menentukan ruang lingkup sosiologi. Bab 7. Sebuah teori sosiologis kemodernan. Sosiologi pandangan baru menyajikan kembali teori hukum 3 bagian. Aspek yang akan muncul yaitu, pertama dari hukum 3 bagian, meskipun dalam segala hal sangat diperlukan di awal, harus dianggap sebagai murni sementara dan persiapan. Yang kedua hanyalah bentuk modifikasi dari destruktif dari yang pertama, dan dengan demikian hanya memiliki fungsi transisional secara bertahap. Yang terakhir ini adalah satu-satunya keadaan normal dan dari akal manusia di semua departemen pengetahuan. Kamte berpendapat bahwa pengetahuan tentang keadaan masa depan, keadaan positif, lebih pasti daripada saat ini meskipun itu juga fiktif. Selain poin metodologis ini, ada satu hal yang sangat mendasari teori yang perlu diperhatikan. Dalam diskusinya tentang kontinuitas dan diskontinuitas dalam biologi, Kamte berpendapat bahwa negara tidak berevolusi menjadi satu sama lain oleh logika internal. Dengan demikian, perpindahan satu negara dengan lain adalah salah satu dorongan eksternal.
Bab 8, Kekuatan Spiritual, Sosiologi, dan Kemanusiaan. Orientasi baru pemikiran Comte menyimpulkan dari 3 fase berturut-turut dari filsafat absolut, fetisme saja menjaga kehidupan emosional secara langsung dalam penglihatan. Politisme lebih menguntungkan kaum intelektual dan sisi praktif dari sifat kita. Tapi ini lebih karena naluri upaya para pendirinya dari para karakter doktrin itu sendiri. Terlebih lagi dipengaruhi oleh pengorbanan perasaan. Monoteisme memang benar tampaknya di barat, mengembalikan hati ke tempat posisi yang tepat. Tapi ini adalah hasil dari pengaruh eksternal. Untuk di timur, di mana situasinya berbeda, kita menemukan monoteisme mendukung kehidupan yang suka berperang. Tak satupun dari hasil ini memiliki hubungan terhadap doktrin yang bersangkutan. Mereka adalah konsekuensi sederhana dari lingkungan sosial yang dalam satu hal cenderung mendorong yang lain untuk melenyapkan perbedaan antara temporal dan kekuatan rohani. Bab 9, Sosiologi kedua. Dalam kegiatan ilmiah terdapat tatanan refleksi, konsepsi, teori, spekulasi, idealis, fiksi, dan hipotesis yang tampaknya penting untuk berfungsi sebagai idiom ilmiah. Fungsi tatanan berpikir ini dalam sains adalah untuk memudahkan perumusan pengetahuan objektif, pengetahuan tentang hukum-hukum, hubungan antara hal-hal. Di sini semua fiksi secara ketat berada di bawah aturan observasi dan verifikasi. Comte sekarang memanfaatkan fakta bahwa sains memanfaatkan penemuan dan fiksi imajinatif, seperti selama mereka berada di bawah kendali metodologis yang kuat. Dia tidak membuat aturan atau definisi mutlak tentang sifat cabang-cabang ilmu filsafat fiksi pada titik ini, karena dia ingin menyarankan bahwa sekali pemerintah penyelidikan ilmiah didirikan, hanya kemudian apakah mungkin untuk membentuk dasar orde baru elaborasi praktis. Alih-alih berpikir bahwa kemajuan ilmiah adalah proses linear yang bergerak dari subjektif pengetahuan empiris menjadi pengetahuan teoritis objektif, sekarang bisa disarankan bahwa masalah tersebut benar-benar berkaitan dengan cara pengamatan, klasifikasi, dan penjelasan terjadi dan digabungkan dalam praktik apapun dan dalam budaya apapun. Bab 10, Sosiologi dan Rezim Fetis. Logika karir kedua Comte menjadi jelas dalam wacana tahun 1848. Berbeda dengan wacana tahun 1844 yang merupakan kata pengantar tentang geometri. Itu pada dasarnya adalah pengantar sosiologi dalam mode agama. Esai sebelumnya tahun 1975 menunjukkan bahwa catatan Comte tentang sains didasarkan pada mode penjelasan yang diturunkan dari model gerakan mekanis primitif yang dipahami dalam hal gaya yang bekerja pada suatu titik sedemikian rupa sehingga menggambarkan gerak linear. Pasangan teologi sains untuk motor penggerak ilmu sosiologinya justru dua kekuatan yang berlawanan yang dalam aksinya menggambarkan orbit hukum 3 bagian. Karena dalam setiap analisis Comte, hal yang sama selalu ditemukan. Lingkaran revolusional aksi yang didefinisikan Serret sebagai aksi dari dua kekuatan, kemajuan dan ketertiban. Yang ke-11, masa depan Comte. Beberapa murid paling awal Comte berpendapat bahwa pemikirannya dapat dibagi menjadi 2 tahap yang berbeda. Yang pertama adalah sumber positisme yang tepat, sedangkan yang kedua setidaknya harus dianggap sebagai hal yang disayangkan penyimpangan. Berasal dari fakta bahwa filsuf besar itu menderita oleh kambuhnya penyakit mental menjelang ke akhir hidupnya. Namun, gambaran situasi ini telah diubah oleh sejarawan abad ke-20. Tidak seperti siswa sebelumnya, mereka menemukan bahwa yang disebut fase kedua dari pemikirannya, di mana dia menguraikan agama kemanusiaannya adalah perkembangan alami dari sebelumnya. Pencapaian puncaknya daripada segala jenis kejatuhan. Faktanya seperti yang dikatakan buku ini ditulis, jika ada kontinuitas, ada juga perpindahan dramatis. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.